Ya, teman-teman, Jawa Tengah juga terdampak lonjakan kasus COVID-19. Ada 7.000 RT zona merah yang di lockdown. Dan kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menceritakan langsung, melihat langsung, memperlihatkan kepada kita langsung bagaimana situasi di lapangan saat ini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ganjar. Waalaikumsalam Mbak Nana. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah ya. Terima kasih Mas Ganjar sudah mengajak mata Najwa meminjam mata Ganjar Pranowo untuk melihat situasi langsung. Jadi saat ini persisnya Mas Ganjar ada di salah satu zona merah ya Mas, RT yang di lockdown begitu ya? Iya, jadi di di Meteseh, Kecamatan Patembalang di Kota Semarang, dan di belakang saya ini ada tempat isolasi, dan di depan saya ini pas jalan raya mulai kelihatan sepi. Nanti saya ajak sedikit untuk melihat. Dan di belakang ini standby nih dari TNI, Polri, Camat, ya, Lurah semuanya, termasuk para relawan yang sekarang lagi menungguin masyarakat yang masuk di isolasi. Tadi kita lihat beberapa toko jam 8 mulai tutup. Ada yang belum tutup, kita minta untuk camatnya jalan, ya, dibantu oleh kepolisian, TNI, untuk kita minta untuk nutup gitu. Mas Ganjar, tapi secara umum Mas Ganjar melihat pengamatan Mas Ganjar seberapa patuh Mas dan seberapa efektif PPKM Mikro ini dijalankan Mas? Iya, so far sih sampai kemarin masih efektif ya Mbak ya. Menjadi tidak efektif ketika kemudian terjadi varian baru dan ada penambahan yang sangat besar begitu ya, sangat banyak begitu. Nah pada saat itu nggak cukup ternyata, kita harus membatasi pergerakan masyarakat sampai kemudian saya cek, kalau pakai data dari pusat begitu ya, itu ya sebenarnya hanya 105 RT saja, tapi kami gunakan data epidemiologis yang ada, maka nemu 7.666. Dari 7.666 inilah yang kemudian kemarin saya keluarkan instruksi gubernur, yang salah satunya kita minta itu kita lockdown begitu ya, di level RT, sehingga PPKM Mikronya kita terjemahkan dalam bentuk aksi mengontrol sampai tingkat RT. Jadi kita mencoba melakukan improvement soal itu gitu. Dan ketika lockdown, istilah lockdown itu Mas Ganjar yang Anda pakai, konkretnya apa konsekuensinya bagi warga yang daerahnya di lockdown itu Mas? Ya mereka tidak keluar dari tempat itu, terus kemudian yang terpapar di situ isolasinya di rumah, jogo tonggonya bergerak, mereka membantu pengecekan, ada soal permakanan, ada soal kesehatan, maka dia harus interface kepada puskesmas, ada dokternya, ada bidannya yang selalu ngontrol, dan dalam hal kemudian terjadi peningkatan atau kondisi kesehatan yang memburuk, harus segera dirujuk. Ini juga bagian dari coba mengefektifkan karena rumah sakit sudah penuh. Maka kita minta pada bagian-bagian terkecil ini bisa menyelesaikan di situ dulu, apalagi mereka yang tanpa gejala begitu, Mbak Nana. Mas Ganjar, itu jadi di belakang Anda salah satu tempat untuk isolasi pasien positif begitu ya Mas? Betul, betul. Ini adalah tempat isolasi. Ada berapa pasien Pak? Ada 7 pasien dan tadi mau masuk keluarga ya. Ada lagi 1 keluarga Mbak Nana, 5 orang yang mau masuk begitu. Sekarang ada 7 yang sekarang sedang diopeni oleh kawan-kawan yang ada di Meteseh ini. Dan itu memang disediakan di beberapa titik begitu ya Mas Ganjar. Kondisinya sudah seberapa penuh nih tempat-tempat isolasi ini? Selain rumah sakit yang tentunya juga kita dengar laporannya memang sudah kepayahan, Mas Ganjar. Ya relatif memang sudah penuh, maka kemarin Kota Semarang menambah tempat isolasi, ada yang menggunakan kerjasama dengan perguruan tinggi, ada dengan UIN. Diklat saya di Pemprov kita pakai semuanya sehingga Kabupaten Semarang juga menambah. Lalu rumah sakit darurat dibikin sehingga rumah sakit darurat ini akan mengobati atau merawat mereka yang gejalanya ringan. Ya. Sehingga Kota Semarang, Kendal, Solo, Banyumas itu mereka sudah membuat rumah sakit darurat. Nah sekarang dikembangkan isolasi terpusat. Kenapa isolasi terpusat? Karena Mbak Nana, ternyata klaster tertinggi itu rumah tangga. Maka mereka kalau merasa positif atau di tes itu positif, mereka di rumah, rata-rata mereka agak sulit mengendalikan disiplin. Maka kalau ini tidak kita bawa kepada isolasi yang terpusat,
rasa-rasanya penyebaran di tingkat rumah tangga atau klaster keluarga ini akan menyebar demikian cepatnya. Maka sekarang kita minta bekerja sama dengan Polda, Kodam, diperintahkan kita upayakan setiap kecamatan ada satu tempat isolasi terpusat. Nah ini semacam ini kita bikin dan gedungnya juga cukup bagus, cukup representatif, sehingga masyarakat ya mau untuk kita ajak ke sini. Biasanya kalau tidak representatif ya mereka nggak mau, dan ini friksinya tinggi sekali di bawah. Dan semuanya itu ditanggung oleh pemerintah daerah ya, Mas? Iya, dan yang menarik, Mbak, tadi saya lihat umpama yang terjadi di Sukoharjo, kebetulan tadi saya ke Sukoharjo begitu ya, yang terjadi tidak hanya pemerintah, masyarakat iuran, jadi mereka ada yang memasakkan dan seterusnya. Kemarin saya ke Batang, di Batang lebih menarik, Mbak, karena ada 4 keluarga yang terpapar dan mereka isolasi di rumahnya masing-masing, maka di RT itu, di keluarga itu, masing-masing diopeni oleh tetangganya. Jadi tetangganya bilang, besok saya, lusa tetangga sebelah, berikutnya tetangga sebelahnya lagi. Jadi kekuatan masyarakat melalui Jogotongo itulah yang kemudian cukup membantu pemerintah. Sehingga tidak harus menunggu bantuan yang ada dari pemerintah. Meskipun tingkat desa dan kelurahan, mereka kita minta untuk standby semuanya. Kalau soal yang permakanan dan lain sebagainya, alhamdulillah tertangani di level bawah. Maka kenapa saya minta RT-nya di lockdown itu, karena sebenarnya kemampuan warga masyarakat untuk menolong yang ada di sekitarnya itu mereka sangat responsif dan sangat ikhlas begitu untuk membantu. Mas Ganjar, boleh kita melihat keliling sedikit, Mas? Oke, baik. Saya akan keliling, saya tunjukin jalan ya, Mbak ya. Yes, Mas. Akan saya tunjukin jalan, terus kemudian ini ada rumah isolasi, sengaja saya tidak mendekat. Terus ini ada poskonya, di dalamnya ini disiapkan untuk mereka yang mau isolasi. Nah sekarang mau saya kasih tahu suasana jalan di sekitar Meteseh jam 8.23 ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi ini ada dari TNI, ada dari SIP ya yang berjaga. Nah ini suasana yang mulai sepi, kayaknya mulai bubar. Terus kalau saya putar ini belakang saya pas ada warung-warung, Mbak. Ini yang sudah mulai tutup ya di sana. Terus kemudian ya posisi jalan sudah mulai kayaknya orang-orang mulai mau kembali ke rumah masing-masing. Ini kondisi yang terjadi di Jalan Tunggu Raya di Meteseh di Tembalang, Semarang, Mbak. Begitu, Mbak Nana. Baik, Mas Ganjar, yang kalau nanti kita akan tunggu pengumuman resmi pemerintah pusat, Mas. Cuma kan kita sudah dengar akan diberlakukan PPKM darurat. Dan dengan PPKM darurat tentunya pembatasannya akan jadi jauh lebih ketat. Seberapa kira-kira teman-teman di Jawa Tengah, di Kota Semarang dan sekitarnya terutama yang Mas Ganjar saat ini ada begitu, seberapa ini akan dipatuhi menurut Mas Ganjar kalau pembatasannya akan lebih ketat lagi nih? Iya, sekarang Mbak dengan kondisi kita suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti. Maka prakondisinya sudah kita siapkan, setidaknya kemarin saya keluarkan instruksi gubernur yang sedikit mendahului untuk pemanasan. Umpama 7.000 sekian RT itu kita minta lockdown. Terus kemudian di zona merah kami terjemahkan dari apa yang menjadi keputusan Menteri Agama. Ibadahnya di rumah saja. Lalu kelompok-kelompok masyarakat, nah ini yang belum tersosialisasikan dengan baik ya. Dari keputusan atau instruksi Menteri Dalam Negeri menyampaikan kerumunan yang lebih dari 3 orang dibubarkan. Nah ini sekarang menjadi perdebatan di masyarakat. Tapi sengaja saya sampaikan lebih dulu mulai kemarin, agar masyarakat semuanya siap-siap bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Kita butuh effort dukungan masyarakat dan kita akan melakukan tindakan itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa tahu sehingga ini bagian yang kita dorong menjadi sosialisasi. Dan kita gerakkan juga kelompok-kelompok masyarakat untuk membantu mengedukasi sehingga ada gerakan eling lang ngelengke. Itu gerakan ingat untuk kita 5M dan mengingatkan mereka yang tidak ketat protokol 5M. Dan ini kita gerakkan ke masyarakat, ada yang ke pasar-pasar, kelompok-kelompok keramaian,
sehingga mereka akan mengingatkan semua yang ada. Ini bagian dari cara sosialisasi yang kemarin saya upload semua ke IG saya begitu. Ya, dan saya juga sudah melihat berbagai informasi itu, Mas Ganjar. Baik, Mas Ganjar Pranowo, terima kasih banyak sudah meminjamkan mata untuk Mata Najwa malam ini melihat langsung situasi di lapangan. Selamat bertugas, Mas. Sehat-sehat terus. Salam untuk semua. Oke, karena saya mau cek lagi beberapa toko yang belum tutup. Makasih. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Teman-teman tetap warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu daerah lagi. Dan saya akan berbincang dengan kepala desa yang videonya mungkin sempat teman-teman lihat, sempat viral ketika ia mengemudikan ambulans untuk mengantarkan pasien positif COVID yang terpaksa harus berkeliling sampai 4 rumah sakit. Kita akan dengarkan ceritanya sang kepala desa setelah pariwara. Tetap di sini.